Oh, jauh di atas. Pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan oleh kepala desa atau perwakilan Gabok Tani. Yang ketiga sambutan oleh pimpinan PT Bias Pratama. Dilanjutkan dengan sambutan dan sekaligus pemaparan materi mengenai pupuk organik oleh Rektor Institut Teknologi Sumatera. Selanjutnya yaitu demo pembuatan pupuk organik dan terakhir adalah penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan teknologi Sumatera itu bisa hadir di wilayah kami, belum tentu semua di wilayah itu kehadiran dari ITERA itu. Artinya, ayo dibuat kesempatan betul untuk meminta ilmu bimbingan daripada Bapak Profesor yang sudah hadir di wilayah kami. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah ketemu kami ya? Ya. Bagian dari pernah ketemu PT Dias Pratama Jaya belum? Belum. Masa belum ini? Belum ya? Oke. Ini Rurung Sari ya, benar ya? Di Kecamatan Akar. Jadi hari ini kami full tim turunnya. PT Dias Pratama Jaya full tim. Saya direkturnya, ada Pak Aswin Pratama kita, itu adalah komisaris utama, dan Bapak Fernando komisaris yang PT Dias Pratama Jaya. Jadi kami full tim di sini. Jadi nanti ada keluhan apapun Bapak Ibu boleh bertanya pada kami. Oke, saya lupa kata sambutan nih sebenarnya. Kami pun yang terhormat Bapak Rektor Institut Teknologi Sumatera, Bapak Profesor Dr. Inyoman Puget Arianta, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Rurung Sari, Bapak Nur Muhammad. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan sehat dan waktu luang bisa bersilaturahmi pada pagi hari ini. Hayati pro pertanian dengan pro tani. Ini saya baru mengarang terminologinya baru 2-3 hari yang lalu. Ini beri 3 serangkai yang insya Allah kita akan dukung bisa memajukan Lampung, Sumatera dan Indonesia. Kami dari Institut Teknologi Sumatera, tim yang dipimpin oleh Ketua Program Studi Geologi Ibu Herma, tapi di kampus kami panggil Aku. Istilah Lampung kami selalu paling timur. Demikian juga yang diberikan kompos. Jadi penggunaan kompos, penggunaan mikroba itu akan memelihara kesehatan tanah secara utuh. Kesehatan tanah tetap terjaga. Itu yang terjadi. Ini hasil penelitian ya, mahasiswa tingkat 1 melakukan penelitian ini tahun 1999, mahasiswa bimbingan saya yang pertama saya pulang dari kuliah. Mungkin nanti setelah saya praktekkan di sini, Bapak Ibu kami sudah siapkan 4 set untuk kepentingan praktek, sehingga nanti Bapak Ibu setelah saya praktekkan bisa praktek sendiri dengan alat yang sudah kami berikan.
pembuatan biang. Nah, jadi biang atau sumber inokulum itu tadi yang digunakan untuk membuat tubuh hayati. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Nyoman terkait bakteri Rhizobium atau bakteri yang membentuk nodul akar. Bapak Ibu pernah menemukan di lahan pertaniannya biasanya ada di tanaman apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kacangan. Nah, jadi di sini ini saya bawa contohnya, nanti kita bisa lihat bersama. Jadi yang namanya kacang-kacangan ini di dalamnya ada nodul, di mana di nodul itu adalah di dalamnya banyak sekali bakterinya Bapak Ibu. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan bakteri itu ibarat kata bakterinya itu bisa menangkap nitrogen dari udara yang nanti akan diberikan kepada tanaman. Sehingga nanti ketika diaplikasikan ke lahan Bapak Ibu, tanamannya sudah ada bakteri apa tadi Bapak Ibu? Pemfiksasi nitrogen begitu. Jadi untuk membuat biang kita hanya membutuhkan alat seperti ini. Jadi di sini ada 2 botol aqua. Yang aqua pertama ukuran 1,5 liter, kemudian aqua yang kedua adalah ukuran 300 ml. Nah, yang kecil. Kemudian selain aqua kita butuh selang. Kemudian kalau Bapak Ibu ada yang punya akuarium, biasanya ada pipa untuk menyambungkannya. Nanti bisa dilihat ketika di rumah masing-masing. Kemudian kita butuh alat yang namanya adalah aerator. Kalau kita hitung secara ekonomi ini modalnya tidak ada 50.000 Bapak Ibu. Itu dari alatnya. Kemudian bahannya jelas kita butuh yang namanya nodul akar. Kemudian bakteri itu juga butuh makan Bapak Ibu seperti manusia. Jadi butuh, kita kalau makan berarti kan butuh nasi dan lauk begitu ya. Nah, di sini nasinya adalah sumber karbon. Kalau di catatan yang sudah saya bagikan itu bisa gula pasir, gula merah atau molasses. Di sini apakah tersedia molasses Bapak Ibu? Ya, jadi kami bawanya gula merah begitu. Jadi gula merah dengan komposisi ketika kita membuat 1 liter berarti kita membutuhkan gula merah 10%, artinya 100 gram. Kemudian togenya itu juga 100 gram. Kemudian yang nodulnya juga butuhnya adalah 100 gram. Nah, namun ini tidak langsung dicampur, tapi kita harus haluskan terlebih dahulu karena nanti ketika kita berikan di sini takutnya dia mengendap di bawah. Jadi yang pertama adalah mungkin kita bisa blender dulu. Nanti kalau misalnya ini 1 liter jangan langsung diisi 1 liter Bapak Ibu. Jadi takutnya nanti ketika kita blender kita masukkan ke sini terlalu melebihi 1 liter. Jadi kita bisa mungkin di sini diisi setengah 500 ml dulu, lalu nanti sisanya kita tambahkan dari hasil blender kita. Namun setelah kita blender, kita juga harus melakukan penyaringan terlebih dahulu. DAN itu mengandung kaporin. Kalau kaporin itu ibarat kata bakteri itu mati gitu ya Bapak Ibu kalau pakai kaporin. Jadi bisa menggunakan air sumur atau air mineral gitu atau air isi ulang, kan ada ya Bu yang air isi ulang. Boleh Pak air hujan gitu ya, jadi boleh gitu. Air mata. Ya nggak boleh Pak air mata nyampe 1 liter juga ya Pak. Oke, jadi nanti ketika bahannya itu sudah disaring semua, kemudian ditaruh di 1,5 liter aqua ini, kemudian Bapak Ibu untuk menjaga kesterilitasan dari inokulum yang ada di aqua kita menggunakan aerator gitu. Kan kalau bakteri itu juga perlu bernapas Pak. Kita kalau tidak bernapas kan bisa meninggal ya. Begitupun bakteri kalau tidak bernapas mereka juga akan mati begitu, sehingga aerator ini digunakan untuk memberikan udara gitu. Jadi nanti ada aerasinya gitu. Jadi di sini ada kapas. Jadi kapasnya ini berfungsi sebagai filter udara agar bakteri yang tidak kita inginkan tidak masuk ke dalam ini kita, apa namanya, bioreaktor mini kita begitu. Nah, ada yang mau bertanya terkait ini? Yang saya bawa adalah ember, alat yang mungkin di rumah Bapak Ibu tersedia gitu ya dengan berbagai ukuran. Nah, kemudian ini saya praktekkan untuk 5 liter begitu. Jadi dari 1 liter inokulum untuk 5 liter pupuk begitu. Jadi di sini untuk pembuatan pupuk di sini kita membutuhkan pompa akuarium
ditenggelamkan di dalam air. Itu fungsinya sama, untuk mengaduk dan memberikan udara agar bakterinya bisa bernafas dan memperbanyak dirinya. Jadi di sini yang dibutuhkan hanya dua, yaitu gula merah, molasses atau gula pasir, dan yang kedua adalah NPK. NPK ini ditambahkan ke dalam pembuatan pupuk. Bagaimana komposisinya? Untuk 5 liter itu kita membutuhkan setengah kilo gula merah dan 50 gram NPK. Ya, paham ya Bapak Ibu? Nah, jadi sama, ini dilarutkan di dalam air, ini juga dilarutkan di dalam air, kemudian disaring. Setelah disaring, kita tambahkan ke dalam ember, begitu. Kalau sudah ditambahkan di dalam ember dan sudah 5 liter, kita bisa tutup embernya. Kemudian, ini kan dia tenggelam, bisa. Oke, dia tenggelam, begitu. Kemudian kita tinggal menyalakan aja air ataunya, menyalakan aja pompanya, begitu ya. Jadi menyalakan pompanya saja dan dibiarkan selama 3-4 hari. Ini yang merupakan ujung tombak kehidupan bangsa kita. Kita memang memiliki visi untuk memajukan Sumatera, memajukan Indonesia. Kita ingin secara nyata ada kontribusinya langsung di masyarakat petani. Di mana dalam ini kita menyadari bahwa petani ini memang membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk bisa mandiri dalam berbudidaya tanaman. Pemerintah tentu beberapa bebannya dalam mensubsidi pupuk ini berat, sehingga dalam ini kita ingin beban pemerintah itu dikurangi. Yang tadi pun sebenarnya beban berat itu banyak yang tidak tepat, sehingga tidak tepat sasarannya ini kita isi dengan teknologi pupuk hayati ini karena bisa menghemat penggunaan pupuk. Jadi kalau itu tujuan kita. Harapan ke depan Pak? Harapan kita program ini kita bisa tingkatkan intensitasnya di masyarakat yang lebih luas, lebih banyak masyarakat petani kita bisa terlibat dan bisa ikut begitu ya. Dan nantinya kalau sudah hasilnya semakin dirasakan, kita harapkan pemerintah mensupport kegiatan ini melalui penyuluh-penyuluhnya dan bergandengan tangan dengan dunia pendidikan, dunia kampus, dunia riset, sehingga kita bisa memajukan pertanian kita secara nasional. Ya, kegiatan ini diadakan ada ITERA dan kolaborasi dengan kita berkolaborasi dengan pihak swasta dalam ini, yaitu PT Dias Pratama, yang dari awal memang kita sudah berterima kasih bisa bekerja sama dengan kita untuk sama-sama membantu petani kita. Oke, terima kasih Pak. PT Dias sendiri berkomitmen dengan ITERA dalam hal pengembangan dan riset dan teknologi, mengembangkan pupuk hayati yang kedepannya diharapkan dapat membantu petani mengurangi pemakaian pupuk kimia sehingga hasil produksi dapat meningkat dan masa tanam pun juga akan lebih pendek. Yang tadinya setahun mungkin produksinya hanya 2 kali, kita bisa meningkatkan 3-4 kali. Petaninya ya sangat semangat Pak. Banyak terima kasih dihadirkan di perusahaan ini. Antara PT Dias dan ITERA ini ke depannya bisa membantu petani terkait permasalahan pupuk, memberikan kemandirian kepada petani bahwa petani mampu untuk bangkit membuat pupuk sendiri dalam tanda kutip berasal dari lingkungan sekitar, berasal dari alam. Mudah-mudahan ke depannya bisa membantu terkait kekurangan pupuk yang ada di Indonesia. Ini PT Dias siap sebagai fasilitator dan mediator untuk pupuk di daerah-daerah untuk khususnya petani Bang ya? Ya, tujuan kita mensejahterakan petani karena petani sendiri adalah penopang tatanan negara Indonesia. Jadi kita mulai dari petani agar masalah-masalah di daerah tersebut itu juga bisa teratasi. Jadi kalau petaninya sejahtera, bisa gizinya orang tuanya, petaninya sendiri sampai ke anak-anaknya, mereka bisa pendidikannya bagus, bisa kesehatannya juga bagus, dan mereka
peradabannya bertambah lebih baik. Oke. Kenapa kolaborasi dengan ITERA nih Pak? Kalau ITERA itu mimpi dari kita, pengurus PT Dias, bahwa universitas adalah lembaga yang mempunyai orang-orang pintar ya untuk ilmu mereka dibagikan. Makanya kita bekerja sama dengan ITERA agar misalnya ilmu yang sudah dipelajari oleh anak-anak bangsa juga bisa kita salurkan ke langsung ke petani yang bermanfaat. Oke, siap. Terima kasih.